Good news nih buat Indonesia, ternyata buat lu ya orang-orang yang masih nganggur nih butuh kerjaan, ada kabar baik. Ternyata TKI Indonesia, tenaga kerja Indonesia semakin hari makin dibutuhkan sama Jepang. Jadi TKI Indonesia itu semakin dicintai sama orang Jepang guys. Jadi gak sia-sia sih negara Jepang menjajah dan memperbudak Indonesia selama bertahun-tahun. Kita udah harus beli barang-barang Jepang, beli mobil Jepang, bensinnya pun disubsidi. Jadi kita disuruh mensubsidi konglomerat Jepang karena BBM di Indonesia ditekan supaya harganya murah, supaya laku mobil-mobil Jepang itu. Ternyata nggak sia-sia kita menjadi budak Jepang, karena hari ini bukan cuma lu bisa jadi budak produk-produknya Jepang, sekarang lu juga bisa jadi budak beneran di Jepang. Tunggu apa lagi? Peluang yang luar biasa nih guys. By the way, lu penasaran gak sih kenapa Jepang butuh banget sama TKI Indonesia? Kenapa dia suka banget ya sama tenaga muda, tenaga kerja khas Indonesia? Apa sih alasannya? Kalau lu penasaran gimana sih ceritanya kenapa Jepang jadi ngefans, jadi cinta banget sama maksud gua kenapa orang Jepang jadi ngefans banget sama manusia-manusia tenaga kerja Indonesia? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi buat teman-teman ya, kenapa berita ini menarik ya? Karena sebetulnya kabar ini bisa jadi sangat menguntungkan buat perekonomian Republik Indonesia tercinta ini. Dan bahkan bisa juga membantu buat menolong mata uang rupiah. Kenapa bisa begitu? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu kenapa terjadi fenomena ini guys. Fenomena di mana orang-orang Jepang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Ya katanya orang Indonesia rajin-rajin, etos kerjanya bagus, orang Indonesia pinter, apa betul? Ya sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu akar masalahnya apa sih yang terjadi di Jepang. Kenapa? Karena ternyata di Jepang sedang terjadi krisis, bukan krisis moneter, tetapi krisis tenaga kerja. Teman-teman tahu nggak ya, sampai 4 tahun ke depan nih, tahun 2029, Jepang itu membutuhkan lebih dari 800.000 tenaga kerja asing buat membantu perekonomian mereka, buat mengisi posisi-posisi yang kosong di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di perbankan, di sawah-sawah, perkebunan, pertanian yang ada di Jepang. Kenapa itu bisa terjadi guys? Tentu ada faktor negara juga di situ yang bermain. Tapi yang jelas ya, pemerintah Jepang memang udah mengakui keadaan darurat ini. Mereka mengakui bahwa negaranya kekurangan ratusan ribu tenaga kerja. Dan mereka akhirnya juga mengakui tanpa adanya pekerja asing, ekonomi Jepang bakal stagnan, bahkan nyungsep guys. Dan Jepang gak ada pilihan lain. Mereka harus menambah tenaga kerja asing yang sampai 4 kali lipat sebelum tahun 2040. Kalau mau negaranya tetap ada di planet bumi ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, negara Jepang ini terkenal sangat rasis. Lu terkenal sangat susah mau dapat visa kerja di Jepang. Zaman dulu tuh susah banget lu mau kerja di sana, bahkan lu mau beli rumah pun susah. Zaman sekarang udah dipermudah buat orang-orang asing bisa bekerja di Jepang. Karena mereka negaranya sangat rasis guys, sangat anti lah dengan gaijin lah, dengan orang-orang bule. Kenapa lu sih dianggap mengambil kue ekonomi? Orang di sana aja anak-anak mudanya susah, masih susah kerja, bahkan banyak yang bunuh diri. Kok tiba-tiba tenaga kerja asing boleh mengambil lapangan kerja orang lokal? Makanya mereka sangat anti guys sama orang asing. Tapi sekarang semua berbalik. Apa yang terjadi? Sebetulnya ada 4 alasan guys, kenapa Jepang itu kekurangan tenaga kerja dan kenapa mereka menjadi butuh kekuatan tenaga kerja dari asing. Alasan yang pertama adalah karena angka kelahiran di Jepang semakin menurun. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Jepang itu lagi mengalami darurat populasi. Jepang mencatat rekor angka kelahiran terendah sepanjang sejarah. Jadi kalau di Indonesia orang sibuk bikin anak, di Jepang orang-orang itu takut buat kawin, bahkan takut buat bikin anak. Sehingga angka kelahiran di Jepang itu turun di bawah 700.000. Terendah dalam 1 abad terakhir ini guys. Dan bukan cuma angka kelahiran yang terus turun menurun guys, tetapi juga memang populasi wanita-wanita muda yang subur, yang seharusnya layak buat punya anak, itu semakin berkurang. Jadi udah perempuan muda semakin berkurang populasinya, orang-orang tidak mau lagi menikah, makanya gak heran angka kelahiran juga mau gak mau akan semakin menyusut di kemudian hari guys. Jadi ini angka yang sangat menyedihkan dan ini udah terjadi di banyak negara-negara maju guys di dunia ini, yang mereka makin enggan mau punya anak karena biaya hidup sangat tinggi. Jadi buat apa lagi lu bawa anak ke dunia ini, buat ngidupin diri lu aja udah susah. Orang tinggal di Jepang itu kayak kontrakan ukuran 3x4 itu hal yang normal. Seumur hidup tinggal di kotak sekecil itu guys. Nah terus alasan yang kedua guys, jumlah usia produktif. Jadi orang yang layak kerja, siap kerja di Jepang itu semakin lama semakin menyusut, semakin berkurang. Jadi udah orang-orang mudanya gak mau punya anak, jadi generasi selanjutnya bakal punah nih manusia Jepang. Yang usianya produktif juga
jumlahnya semakin berkurang. Bukan jumlah anak bayi doang loh yang berkurang, tapi jumlah usia produktif juga semakin berkurang. Jadi usia produktif itu ya orang-orang yang usia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Ini dianggap layak kerja guys. Jadi beda dengan di Indonesia. Di Jepang orang bahkan bisa kerja sampai 70 tahun. Tapi usia produktif yang dicatat versi pemerintah umur 15 sampai 64, lu harus kerja cari duit membangun perekonomian bangsa dan negara. Nah, Jepang ya krisis nih penduduk usia produktif, dan ini ternyata menciptakan peluang kerja buat tenaga manusia Republik Indonesia. Karena apa? Karena makin banyak pos-pos yang kosong yang nggak bisa diisi. Karena manusianya nggak ada guys. Gimana manusianya bisa ada? Yang tua mati terus, yang muda nggak mau punya anak. Akibatnya hari ini tenaga kerja di Jepang itu semakin menyusut. Orang-orang yang sanggup mikul beras, sanggup pergi ke ladang, sanggup jadi operator mesin di pabrik. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan, khususnya pekerjaan kasar dan pekerjaan merawat orang tua ya, lansia, jadi pekerjaan menjadi suster, itu semakin lama menjadi langka. Kenapa? Lowongannya sih ada banyak guys. Lapangan kerja ada banyak, tapi tenaga kerjanya semakin sedikit. Ya jujur aja lah, sama aja lah kayak di Indonesia. Ada gitu orang di Indonesia masih mau yang jadi petani, pekebun, gua rasa jumlahnya sangat sedikit. Begitupun di Jepang, makanya banyak lahan-lahan sawah di sana mati, tidak produktif. Yang kedua, karena masifnya urbanisasi, jadi makin banyak orang-orang yang bercita-cita kayak di Indonesia juga. Kerjanya, cita-cita di mana? Di ibu kota. Mereka nggak mau kerja di desa, mereka nggak mau kerja di kampung, mereka nggak mau kerja di pabrik, mereka maunya kerja di kota guys. Akibatnya terjadi urbanisasi besar-besaran. Nah akibatnya apa? Ya lapangan-lapangan kerja di daerah-daerah terpencil, pabrik-pabrik pinggiran ya mati, kosong, kehabisan tenaga karena anak mudanya pergi semua ke Jepang nih, ke kota-kota besar kayak Tokyo, Kyoto. Kerja di mana? Kerja di perusahaan-perusahaan dagang mereka lah kayak Itochu, Mitsubishi dan lain sebagainya. Jadi ketika tenaga kerjanya makin sedikit tetapi banyak pos-pos yang kosong, ya mau gak mau mereka harus isi itu dengan tenaga kerja asing. Nah alasan yang ketiga, udah jumlah bayi yang lahir makin sedikit, orang yang produktif juga populasinya berkurang. Ternyata populasi orang-orang tua, penduduk lansia di Jepang justru meningkat drastis, mencapai rekor tertinggi. Dan teman-teman tahu namanya lansia kan butuh makan, butuh minum, butuh diganti popoknya, butuh dijagain. Sementara generasi muda mereka udah sibuk nih ngurusin diri sendiri. Bayar kos makin lama makin mahal, uang makan makin lama makin mahal. Mereka juga udah gak punya waktu buat ngurusin orang tua mereka. Ujung-ujungnya apa? Ketika populasi orang tua makin banyak, sementara mereka bisa hidup orang-orang senior ini menggunakan apa? Dana BPJS. Dana BPJS yang bayarin siapa? Uang pajak. Uang pajak siapa yang bisa bayar uang pajak? Orang yang bekerja. Orang yang bekerja makin banyak atau makin sedikit? Orang yang bekerja makin sedikit. Sudah orang yang bekerja makin sedikit, kontribusi pajak terhadap tunjangan lansia artinya akan makin kecil. Ketika jumlah lansia makin lama makin besar, yang ada apa? Membebani keuangan negara guys. Apalagi populasi lansia di Jepang itu mencetak rekor tertinggi. Hari ini sudah ada 36,2 juta manusia tua lanjut usia di Jepang. Bayangin guys, orang tua lansia di sana ada 36 juta jiwa. Padahal jumlah total populasi penduduk di Jepang itu cuma 120 juta jiwa. Artinya hampir 30%, 1/3 loh. 1/3 dari populasi Jepang saat ini itu tidak bisa berkontribusi terhadap perekonomian mereka. 1/3 jumlah penduduk Jepang hari ini membebani rakyat Jepang. 36 juta jiwa menyedot duit APBN, menyedot duit membayar pajak, menyedot duit anak-anak muda di sana. Sehingga anak muda di sana ya makin frustrasi lah hidupnya. Capek-capek kerja cuma buat ngasih makan orang-orang tua itu. Ngasih makan diri sendiri aja udah susah guys. Suruh ngasih makan orang tua itu. Terus disuruh punya anak, gak bakal mau. Makanya jangan heran ketika populasi orang tua makin tinggi, itu ujung-ujungnya menekan keinginan anak-anak generasi yang lebih muda buat punya anak. Apalagi kalau orang-orang yang tua ini panjang umurnya guys. Wah udah jelas habis membebani perekonomian Jepang. Makanya jangan heran di Jepang mereka itu mau memperpanjang usia pensiun. Gak boleh lagi 64 tahun. Sekarang 70 tahun pun lu harus kerja. Lu gak boleh. Bahkan kalau bisa sampai mati pun lu masih kerja di Jepang. Karena kalau gak lu jadi beban negara guys. Lu hanya duduk manis terima uang pensiun. Yang bayarin uang pensiun lu anak-anak yang lebih muda. Padahal yang anak-anak yang lebih muda udah lebih susah hidupnya di zaman sekarang ini. Kompetitor mereka bukan lagi orang Jepang sendiri. Kompetitor mereka udah animator dari Cina, harga lebih murah. Kompetitor mereka udah pembuat komik dari Cina, harga juga lebih murah. Pembuat komik dari Korea, harga juga lebih murah. Udah begitu banyak perusahaan-perusahaan di kolong langit ini yang bisa bikin stainless steel sebagus Jepang juga. Jadi udah makin kompetitif. Mobil-mobil Cina bahkan udah jauh lebih bagus dibanding mobil Jepang. So makin berat lah pertarungan hidup orang Jepang nih anak-anak mudanya. Kasihan gak sih lu sama mereka? Dan lebih tragis lagi, kalau lu lihat datanya bukan lansia kan cuma 1/3 ya. Kalau lihat data
orang-orang yang umurnya udah di atas 60 tahun ternyata hampir 40%. Jadi 40% pekerja di Jepang kalau hari ini lu pergi naik pesawat Jepang, gua suka tuh kalau ke Jepang naik pesawat ANA atau JAL. Percayalah guys, kalau lu pergi terbang pakai maskapai Jepang, most likely lu akan ketemu pramugari yang udah tuwir guys. Beda dengan kalau lu pergi di Indonesia ya, lu pakai maskapai Indonesia, pasti lu lihat pramugarinya cantik-cantik, muda-muda, seksi-seksi. Tapi kalau lu terbang pakai pesawat Jepang, ada 40% kemungkinan lu ketemu orang tuwir guys. Kenapa? Karena realitanya hari ini 40% tenaga kerja di Jepang umurnya di atas 60 tahun. Ini termasuk apa? Tukang pos, bengkel, petani, karyawan pabrik. 40% dari mereka umurnya sudah 60 tahun. Ngeri ya guys ya. Bahkan di Jepang lu tidak bisa duduk manis santai di hari tua lu. Gak bisa kayak di Indonesia nyantai-nyantai. Di Jepang lu sampai mati pun harus macul. Lu harus kerja. Kalau enggak lu jadi beban negara guys. Wah seru nih. Kenapa jadi beban negara? Karena anak muda juga gak mau macul guys. Ya terpaksa pekerja. Mereka kan harus makan juga. Makan beras. Nyangkul lalu orang-orang tua. Brutal nih hidup di Jepang. Dan peristiwa ini gak usah heran. Namanya juga kita channel investasi. Pasti berhubungan juga dengan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan populasi penduduk. Contoh paling gampang ini terrefleksi dengan jatuhnya saham popok terkenal di Jepang. Ini saham yang paling bagus untuk melihat kehancuran sebuah negara, sebuah generasi dari saham popok bayinya guys. Gue ajarin lu, saham popok bayi. Lu tahu Mami Poko, lu tahu Muni, terkenal di Indonesia. Itu ternyata dimiliki oleh perusahaan Unicharm. Sahamnya ada di Tokyo, di Jepang. 5 tahun yang lalu harga sahamnya itu lebih dari 1.600-1.700 Japanese yen. 1.700 Japanese yen guys. Hari ini setelah 5 tahun apa yang terjadi? Lu udah tahu ya namanya juga anak bayi di sana makin punah, bukan makin banyak. Harga saham Mami Poko, Unicharm itu udah turun dari 1.700 ke 900 perak. Alias dalam 5 tahun udah minus lebih dari 45%. Ngeri nggak? Tragis nggak? Kita belum bongkar saham-saham lain lah, tapi dari sini lu udah bisa lihat indikasi bahwa memang Jepang itu menua dan tidak mau punya anak dan makin sedikit populasinya. Lu bisa lihat dari pergerakan saham popok bayi terkenal di sana. Makanya memang sudah wajib bagi Jepang ekspansi ke negara-negara lain. Kenapa? Mereka udah nggak bisa lagi mengandalkan bisnis di negaranya. Orang penduduknya musnah, lama-lama hilang dari planet bumi. Gak ada gunanya lu buka bisnis di sana dong. Makanya lu jangan heran makin banyak pengusaha-pengusaha Jepang yang berekspansi ke Thailand, ke Vietnam, beli bank di Indonesia. Mereka harus lakukan itu. Negara mereka udah gak bisa diandalkan guys. Penduduknya makin lama makin sedikit. Artinya kue ekonominya mengecil. Makanya jangan heran kalau lihat GDP Jepang. Indonesia GDP-nya tumbuh di atas 5%. Tapi Jepang bukannya naik seperti Indonesia 5%. Mereka malah terkontraksi guys. Jadi kontraksi parah sih bahkan. Jadi GDP Jepang itu cuma 1, sekian persen. Jauh, Indonesia 5 kali lipat lebih besar loh. Indonesia 5% loh. Mereka tuh diprediksi 1,2% aja udah bagus guys. 1,2, 1,5 itu aja udah bagus loh. Ngeri gak? Makanya teman-teman jangan heran. Ini artinya makin banyak sekolah-sekolah di Jepang yang tutup. Bangkrut, kolaps karena kekurangan siswa. Jadi dari sini lo bisa lihat ya pelajarannya apa. Di negara-negara yang jumlah penduduknya makin lama makin berkurang, jangan pernah bisnis popok bayi dan jangan pernah bisnis pendidikan. Karena yang ada makin nyungsep bisnis lu. Seperti sekolah-sekolah yang ada di kota-kota kecil, pedesaan, kabupaten-kabupaten yang ada di Jepang makin lama makin punah. Karena siswanya hampir nol guys. Sadis banget sih, bahkan berita The Star yang mengumumkan bahwa di tahun 2002 sampai tahun 2020 itu sudah ada lebih dari 8.580 sekolah yang ditutup. Kenapa? Karena jumlah siswanya berkurang. Rata-rata lebih dari 400 sekolah yang ditutup setiap tahunnya. Jadi dari sini lu bisa lihat bahwa masalahnya sangat kompleks. Dan kalau ditanya sekolah-sekolah di Jepang kenapa juga tutup, karena makin sedikit siswanya, mereka juga gak bisa merawat sekolah itu, gedungnya gak bisa di maintenance. Ujung-ujungnya apa? Lama-lama sekolahnya kolaps, roboh gedungnya. Mau dirawat gak worth it. Siswanya tinggal 7 biji. Ngapain? Udah tutup aja sekalian. Akibatnya akhirnya orang-orang pun pindah, cari tempat lain. Pindah lagi ke kota, cari pendidikan di kota guys. Jadi makin kompleks nih permasalahan di Jepang. Hanya karena apa? Negaranya mismanagement guys. Jepang ini bener-bener mismanagement negaranya. Kenapa? Mereka membiarkan oligarki berkuasa terlalu kuat di Jepang. Tapi ya udahlah, itulah peristiwa yang terjadi di Jepang. Kita ambil benefitnya aja. Keuntungannya apa buat Indonesia? Ternyata dengan makin menuanya orang-orang di Jepang, makin jarangnya orang-orang Jepang yang mau punya anak, ternyata menciptakan peluang buat kita. Indonesia bisa ekspor tenaga kerja ke Jepang. Dan saking gedenya ya peluang kerja di Jepang, pemerintah Indonesia itu sampai bikin target loh, minimal ya setiap tahun kita kirim 50.000 TKI buat kerja di Jepang.
Yang artinya kalau setiap tahun Indonesia bisa kirim 50.000 orang dikali 5, artinya dalam 5 tahun kita bisa kirim 250.000 manusia. Ini pun sebenarnya masih sedikit karena targetnya Jepang itu punya 800.000 tenaga kerja baru guys. But anyway, kenapa bisa begitu? Target kita kecil banget. Artinya ada pemain lain nih selain Indonesia yang bisa supply manusia nih ke Jepang. Ternyata ada. Memang ini sayang ya buat orang Indonesia, kita nggak bisa memaksimalkan peluang bisnis ini. Teman-teman tahu jumlah TKI di Jepang itu masih kalah banyak dibandingkan tenaga kerja Vietnam, Cina, dan Filipina. Indonesia meskipun penduduknya ada 280 juta jiwa, ternyata Indonesia cuma peringkat 4 dalam pengiriman tenaga kerja ke Jepang. Jadi kamu bisa lihat di layar kaca guys. Hari ini total pekerja asing di Jepang ada 2,3 juta manusia. Nah, dari 2,3 juta manusia ini paling besar itu Vietnam, 570.000 orang alias sekitar 25%. Peringkat 2 ada Cina, 408.000 orang. Peringkat 3 ada Filipina, 245.000 orang. Nah terakhir Indonesia nih, kasihan banget, cuman bisa kirim antara 120 sampai 170.000 orang. Nah pertanyaannya kan buat kita gini loh, Indonesia lagi krisis nih, kita punya jutaan pengangguran di Indonesia. Pertanyaannya kenapa Indonesia bisa kalah saing ya sama Jepang ya? Mungkin lo berpikir kita kalah saing karena orang-orang Indonesia nggak bagus ya, bego, pemalas. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya itu ada di guys, kemarin kita bikin video khusus spesial tentang masa depan batubara di tahun 2026. Teman-teman penasaran gak gimana kalau masa depan sektor yang lain? Apalagi kemarin Venezuela habis diculik presidennya. Harga minyak dunia akan seperti apa? Termasuk harga emas, harga silver yang tahun ini aja udah meroket lebih dari 100% dalam 1 tahun terakhir. Kita belum bicara soal sektor lain seperti pariwisata, sektor perbankan, sektor pertambangan. Apalagi kita sudah memasuki era di mana faktor geopolitik menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun strategi ekonomi kalian. Jadi buat teman-teman para pelaku usaha, orang-orang di pemerintahan, duta besar sekalipun sampai akademisi dan investor yang ada di Indonesia, lu penasaran gak sih gimana sudut pandang Benix tentang outlook ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini? Kalau lu penasaran, yuk segera join di acara spesial Benix Economic Outlook 2026 di Titan Center Bintaro hari Sabtu tanggal 24 Januari jam 2 siang. Segera daftarkan dirimu sekarang juga kalau yang mau ikutan acara spesial Benix Economic Outlook 2026, kursinya terbatas. Segera daftarkan dirimu melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau scan kode QR code yang ada di sini. Oke guys, sampai ketemu di Benix Economic Outlook 2026 hanya di Titan Center Bintaro. Masalahnya itu ada di sistemnya, bukan di manusianya. Kok bisa sistem yang salah? Yang pertama ya, kayak Vietnam itu menang karena dia punya skala dan kecepatan. Vietnam itu negara yang sangat agresif, kompetitif. Negara mereka serius nih mau menjadikan pengiriman tenaga kerja sebagai strategi nasional Vietnam. Jadi di sekolah-sekolah negeri di Vietnam itu sudah diwajibkan buat belajar bahasa Jepang. Kalau di Indonesia masih belajar bahasa Inggris. Tapi di Vietnam dari SD pun lu wajib belajar bahasa Jepang. Dan di sana juga udah dapat satu set. Lulus sekolah dapat sertifikat skill bahasa supaya lebih cepat lagi lu bisa kerja di Jepang. Dan di sana sistem penempatan tenaga kerja di Jepang dibikin sistematif, terstruktur, dan harus cepat. Karena Jepang itu butuh cepat nih tenaga-tenaga. Vietnam mampu ngasih ribuan orang sekaligus karena sudah disistematisasi di sistem pendidikan dasar mereka. Nah sementara Indonesia gimana? Prosesnya panjang, berbelit-belit, tidak terintegrasi, lembaga-lembaganya terfragmentasi, kuotanya juga seringkali nggak keisi. Maksudnya gimana? Indonesia ini sistem pendidikannya kan random banget, ngasal banget. Masa ada orang gua ketemu ahli teknik nuklir, besok udah kerja di bank gitu loh. Aneh banget, gak nyambung. Atau ada juga gua ketemu dokter kerja hari ini jadi tukang sate di Senayan. Jadi gak ada nyambung tuh, gak ada konsistensi tuh. Atau tenaga kerja lah, gue suka sama orang STM sama SMK ya. Harapan gue kita punya ahli-ahli teknik mesin yang bagus lah. Bahkan ujung-ujungnya kayak di Belanda tuh, mayoritas orang yang kerja di mobil-mobil F1, kendaraan-kendaraan balap, pabrik-pabrik otomotif di Eropa, itu mayoritas karyawannya bukan yang satu loh, tapi STM. Karena STM engineering mereka itu demikian fokus sehingga lulusan STM-nya lebih capable dibanding lulusan S1 ITB guys. No, lulusan STM-nya hebat, udah sistematis lah. Tapi di Indonesia nggak, sangat random dan nggak bisa disemakan kualitasnya. Random banget, ngaco banget. Gue pernah ketemu di sebuah daerah. Gue kan suka ke sekolah-sekolah ngajar. Ke sebuah daerah, anak SMA, gue tanya 8x8 aja gak bisa jawab guys. Ini realita, ada videonya. Tapi itulah faktanya. Bahwa di Indonesia sistem pendidikannya tidak seragam, tidak sistematis, dan gak tahu arahnya kemana. Oh lulusan kita nanti mau jadi petani. Oh lulusan kita nanti kerja di Jerman. Oh lulusan kita nanti jadi perawat di Jepang. Jadi difokusin aja. SMK lu spesialis, ngirim perawat ke India, ngirim perawat ke Jepang. Begitu loh.
Nah kalau Vietnam itu udah sedemikian hebat lah, terstruktur satu garis, namanya juga negara komunis. Kalau Filipina gimana? Kenapa Filipina bisa mengalahkan Indonesia? Jadi Filipina itu unggul di ilmu komunikasi guys. Jadi Filipina menang di soft skill mereka, bahasa mereka. Mereka terbiasa dengan dunia internasional, mereka terbiasa kerja global. Bahasa Inggris mereka itu udah kayak hari-hari, bahasa Inggrisnya kuat banget. Jadi budaya mereka buat melayani, memberikan servis dan komunikasi yang baik itu juga tinggi. Artinya sektor-sektor yang vital buat Jepang seperti sektor perawat, hospitality, caregiving, hotel, restoran, kafe, ya cocok banget pakai tenaga dari Filipina. Dan Jepang memang butuh orang yang sanggup memiliki ilmu komunikasi yang baik. Bukan sekedar bisa ngasih tenaga kayak kuli-kuli dari Indonesia. Nah memang Indonesia menang guys. Etos kerja kita bagus nih. Orang-orang yang kita kirim ke Jepang tuh bagus etos kerjanya. Cuma sayangnya banyak yang terkendala bahasa dan komunikasi. Akibatnya sering jadi bottleneck. Maksudnya apa? Jadi sering gagal paham. Udah bahasa Jepangnya pelintat-pelintut, giliran ngomong bahasa Inggris juga gak nyambung. Ketemulah sama orang Jepang yang ngomong bahasa Inggris juga pelintat-pelintut, kacau udah semua barang ini, bubar guys. Makanya kalau Filipina gue tau lah hebat Filipina. Kemanapun negara gue pergi selalu ada orang Filipina guys. Orang Filipina ini sangat internasional loh. Di Timur Tengah banyak, di kapal-kapal banyak, kapal pesiar, kapal tanker, di Rusia bahkan banyak loh orang Filipina. Sampai di Irlandia aja banyak orang Filipina. Salut gue sama Filipina. Nah terus selanjutnya kita kalah juga sama Cina. Kenapa Cina bisa menang? Wajar sih, memang Cina daerahnya juga lebih dekat ya. Secara proximity mereka tinggal nyebrang nyampe ke Jepang dibanding Indonesia. Mahal, sulit. Dan Cina sebetulnya dari kendala bahasa juga lebih sedikit dibandingkan Indonesia yang pakai huruf Latin. Huruf Cina sama huruf Jepang itu 11-12 guys. Hampir mirip. Lu bisa paham lah garis besarnya kalau lu orang Cina. Nah Cina itu udah menang dari segi sejarah dan jaringan juga. Jadi Cina memang udah sejak lama lah kirim orang ke Jepang. Jadi udah puluhan tahun orang Cina itu ada di Jepang. Bukan cuma di Jepang sih, di Guyana, di Afrika aja banyak nih orang Cina. Tapi yang hebat adalah orang Cina ini banyak yang mau jadi permanen resident, meninggal tetap di sana. Akibatnya mereka bisa membangun network. Ujung-ujungnya membangun jaringan industri yang kuat. So wajar kalau posisi Cina dalam menyuplai tenaga kerja di Jepang itu sangat sulit buat digeser. Nah Indonesia sendiri baru naik beberapa tahun terakhir guys. Kenapa? Karena ya masalah utama di Indonesia ya masalah sebelum kerja guys. Sebelum kerja mereka harus siap kerja. Sebelum siap kerja mereka harus prasiap kerja. Jadi Indonesia ini memang oversupply manusia. Kita ini nggak kekurangan orang. Tapi Indonesia kekurangan orang yang siap berangkat. Udah bahasa Jepangnya minim, sertifikasinya lambat, informasinya juga nggak merata, dan banyak calon TKI kita gugur sebelum berangkat. Ujung-ujungnya jadi korban penipuan. Karena nggak murah buat berangkat ke Jepang, lu harus keluar duit puluhan juta loh. Ujung-ujungnya lo nggak berangkat. Banyak yang jadi begitu. Bahkan udah sampai jual sawah, jual bapaknya sendiri pun ada. Tapi nggak bisa pun berangkat ke Jepang. Padahal negara Jepang itu sangat pragmatis guys. Jepang itu nggak pernah milih negara karena kasihan. Oh gue udah jajah lu 50 tahun, gue udah bego-begoan, gue udah bunuh, gue udah nenek moyang. Nggak ada hubungan. Mereka sangat pragmatis. Jepang milih bukan karena kasihan, tapi Jepang bakal milih siapa yang paling cepat dan yang paling siap. So kalau Vietnam bisa isi cepat, Filipina komunikasinya bagus, Cina juga udah mapan secara budaya, secara sejarah dengan Jepang, ya artinya Indonesia kalau mau menang nih harus berjuang lebih keras lagi guys. Dan menurut gua ini worth it buat kita perjuangkan. Kenapa? Lu tau gak sih? Gaji yang ditawarkan di Jepang itu sangat-sangat menarik loh. Contoh ya, kalau lu jadi kasir di Jepang itu gajinya 20 sampai 26 juta per bulan. Sementara kalau lu jadi gaji April Maret di Indonesia, gaji lu ya sekitar UMR lah, antara 2 jutaan sampai 5 juta sebulan. So perbedaan gajinya bisa 5 kali lipat lebih banyak di Jepang dibandingkan di Indonesia. Jadi dari sini lu bisa lihat lah ya, gede banget ya gaji pegawai kasir di Jepang. Bahkan gaji kasir di Jepang itu ngalahin gaji menteri di Indonesia guys. Jadi lu tahu gak sih gaji menteri di Indonesia itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2000. Di situ ditulis gaji pokok menteri itu 5.040.000 per bulan. Gila guys, gaji menteri di Indonesia cuma 5.040.000 per bulan. Kita nggak ngomongin insentifnya lah, belum korupsinya lah, belum tunjangan jabatan lah, tunjangan fungsional. Enggak. Kita nggak bahas itu. Kita ngomong gaji pokok menteri di Indonesia cuma 5 juta rupiah per bulan. Kan gila, kalah sama kasir swalayan yang ada di Jepang. Ngeri gak sih? Makanya kasir di Jepang jujur-jujur guys. Tapi kalau menteri-menteri di Indonesia, mungkin itu jadi pertanyaan kejujurannya. 5 juta guys gajinya guys.
Ngeri nggak? Makanya pusing banget jadi bahlil tuh. Gila, gajinya kecil banget ya ternyata ya. Masih mau lu jadi menteri. Dan bukan cuma gaji kasir guys, gaji petani juga jauh lebih besar di Jepang dibandingkan di Indonesia. Jadi di Jepang ya petani tuh gajinya bisa sekitar 20 juta sebulan. Tetapi kalau di Indonesia, mayoritas petani di Indonesia penghasilannya ya sekitar 3 juta per bulan. Jadi dari sini lu bisa lihat ya, jadi petani di Jepang cuan gede loh. Wes, bisa 10 kali lipat lebih besar loh dibanding di Indonesia loh. Dan peluang ini sebenarnya harus kita galakin sih guys. Kita harus lebih semangat lagi, harus mendorong sih buat negara bisa lebih banyak lagi kirim manusia ke Jepang. Kenapa? Karena mereka bisa jadi sumber devisa. Ya lu bayangkan aja ya, kalau tiap tahun kita bisa kirim 50 ribu orang. Satu orang itu kirim berapa sih? 5 juta tiap bulan. Dan lu kalikan dalam 12 bulan mereka kirim nih 50 ribu orang, kirim 5 juta setiap bulan dalam 12 bulan. Artinya dia bakal kirim 3 triliun per tahun. Tahun kedua kita kirim lagi 50 ribu orang. Dapat lagi 3 triliun plus 50 ribu orang yang dari kemarin udah di sana. Indonesia dapat 6 triliun. Tahun depan kirim lagi 50 ribu orang, Indonesia bakal terima 9 triliun setiap tahun. Lakukan ini selama 10 tahun, Indonesia bakal pegang 165 triliun guys. Gila gak sih 165 triliun loh dari bisnis kirim manusia ke Jepang. Artinya ini bisnis remitansi nih. 10 tahun TKI kita di Jepang mereka bisa bawa 165 triliun kemana? Ke Indonesia, ke Kabupaten Garut, ke Cianjur, ke Cirebon, ke Sukabumi. Ini duit yang sangat besar loh guys. Jauh lebih banyak dibandingkan tol Trans Jawa. Tol tuh yang menghubungkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu biaya pembangunannya cuma 70 triliun. Duit TKI ini bisa bawa masuk duit 165 triliun loh. Artinya dengan duit yang sama lu bisa bangun 2 jalan tol lah. 2,5 jalan tol lah bisa jadilah dengan duit yang sama. 165 triliun nih. Wah. Ini sih peluang yang sangat besar guys. Ya lu bayangin lah APBD Kabupaten Garut nih. Banyak pengangguran ya by the way di Garut. APBD Kabupaten Garut itu cuma 4,9 triliun. 5 triliun lah gue buletin karena gue baik. Lu bayangin kalau orang Garut, 50 ribu orang Garut pindah ke Jepang, kerja di Jepang. Selama 10 tahun mereka bisa bawa duit 165 triliun loh buat Kabupaten Garut. Artinya ekonomi di Garut bakal ketimpa ekstra duit 30 kali lipat lebih banyak dibandingkan APBD-nya sendiri guys. Makanya penting banget nih buat kabupaten-kabupaten di Indonesia yang serius nih pengen mengentaskan kemiskinan. Bikinlah sistem pendidikan yang sistematis. Langsung udah tahu orientasinya kemana. Oh lu STM spesialis teknik mesin, kirim kemana? Jerman. Lu kirim ke Polandia, lu kirim ke Jepang. Langsung dipersiapkan dari sekarang. Gak usah mereka belajar yang gak penting-gak penting. Udah, lu belajar bahasa Jepang selesai. Apa? Ilmu ganti popok, ilmu cebokin lansia di Jepang. Udah spesifik aja udah materinya. Gak usah yang aneh-aneh belajar ilmu bumi lah. Mending dipakai belajar bedanya putik sari dengan indung sari dengan kelopak sari. Aduh, sedih banget lu. Belum tentu kepake. Dan kemungkinan besar pun gak kepake. Buat orang-orang yang ada di kampung-kampung kecil di Indonesia udah difokuskan. Buat kuliah pun gak ada duit. Udah difokuskan buat jadi TKI. Buat jadi pahlawan devisa Indonesia guys. Ya cuman sayangnya ya, sayang seribu sayang ya. Kenapa memang berat sih buat makin banyak orang kita yang bisa kita kirim ke sana. Karena butuh modal yang gede. Lu tahu gak sih buat pergi ke Jepang kita itu butuh duit minimal 40 juta. Beberapa orang yang gue interview, gue pernah satu pesawat sama perempuan muda lah umur sekitar 19 tahun jadi nurse ke Jepang. Ternyata dia itu total habis 70 juta loh. Tapi ini udah mimpi dia dari kabupaten kecil di Indonesia. Gua tanya, lu buat pergi ke Jepang persiapan berapa lama? 2 tahun. Duitnya dari mana? Emang lu punya duit? Bapak lu kerja apa? Enggak, bapak saya petani. Mamamu petani juga. Terus gimana lu bisa ke sini? Patungan pak. Jadi di kampung kita patungan. Ada 17 kakak di situ patungan buat sekolahin dia. Jadi nurse. Harapannya nanti mereka bisa merubah nasib. Kenapa gue tanya? Iya bapak saya macul-macul. Penghasilan sebulan 2 juta aja udah bagus pak. Nah dia dianggap bisa jadi perubahan nasib desa itu guys. Jadi warga di desa itu patungan buat kirim dia ke tempat pelatihan. Tempat pelatihannya ini sebuah kabupaten kecil lah. Tarutung yang ada di Sumatera Utara. Dari sana dia latihan 2 tahun, abis itu beli tiket lagi nih. Beli tiket buat terbang ke Jakarta. Ada tempat penampungan lagi di Jakarta. Gue kira dia bakal kena tipu. Ternyata enggak, memang di Jakarta dulu 2 minggu baru abis itu ngurus visa berangkat ke Jepang. Dan bekerjalah di Jepang. Terakhir WhatsAppan dengan tim kita, ternyata dia udah kerja di kota Nagasaki yang ada di Jepang. So anyway itu perjalanan yang baik. Kenapa? Karena dia total habis sekitar 70 juta sama tiket pesawat sekitar 90 juta. Tapi gue memang udah ketemu banyak orang yang kena tipu guys. Habis duit bahkan sampai ratusan juta. Cita-cita bisa kerja di Jepang dengan program Ausbildung ternyata jadinya zong. Dan kenapa sebetulnya bisa mahal ini semua? Karena gini ya, buat bisa kerja di Jepang lu harus bisa huruf kana. Lu harus bisa berbahasa percakapan sederhana. Buat memahami ini lu harus kursus bahasa. Lu harus bayar 1 juta.
Terus lo harus ikut lagi ujian internasional level N5 JLPT, bayar lagi 5.500.000. Terus ikutin lagi ujian level N4 JLPT 5.500.000. Ikut lagi ujian internasional JFT A2 15 juta. Ikut lagi ujian keterampilan internasional skill 2 juta. Ikutin lagi persiapan melamar dan wawancara kerja 2 juta rupiah. Di total lu akan habis duit ya 70 jutaan guys. Belum termasuk tiket pesawat. Jadi betul-betul perjudian yang luar biasa ya guys ya. Ya tiket pesawat ke Jakarta, ke Tokyo bolak-balik aja harganya sekitar 8 jutaan lah. Jadi dari sini lu udah bisa lihat bahwa memang peluangnya besar. Lu bisa dapat gaji 20 jutaan tapi investasinya juga besar. Dan beresiko karena penipu ada di mana-mana guys. Apalagi ya meskipun udah kursus bahasa, lu udah ikut pelatihan kerja, lu udah dapat penempatan di luar negeri pun sekalipun, belum tentu juga lu dapat visanya. Dapat visa pun harus bayar lagi toh. Dapat visa pun belum tentu ada sponsornya toh. Jadi ada begitu banyak ketidakpastian di sini karena manajemennya juga nggak bagus yang di Indonesia ya. Beda dengan Vietnam sama Filipina, semua di take care sama negara. Bahkan dari lu masih SD udah didesain lu bakal kerja di Yokohama, lu bakal kerja di Kyoto. Udah diatur tuh strukturnya. Skill yang lu butuhkan apa udah dikasih sama negara. Seru nih Vietnam nih. Jadi menurut lu gimana guys? Menurut lu ini worth it gak sih negara buat fokus di sini, buat membantu supaya makin banyak anak-anak muda kita bisa kerja di luar negeri nih? Atau sebaiknya biarin aja lah mereka secara sporadik, secara independen, berusaha sendiri-sendiri nih. Ujung-ujungnya banyak juga yang kena tipu ya, atau gagal berangkat karena gak cocok skillnya. Atau seharusnya pemerintah itu involve loh, ambil tindakan. Ambil peluang 165 triliun, duit yang gede. Dari sekarang kasih aja pelatihan, subsidi bahkan. Negara mensubsidi pelatihan bahasa buat anak-anak muda kita. Contoh ya, negara memberikan subsidi berbahasa Jepang berbasis kerja. Contoh spesifik, bahasanya bahasa apa? Bahasa dunia rumah sakit, bahasa dunia keperawatan, caregiver, manufacture, konstruksi kan bahasanya beda-beda. Paku boleh sama paku, tapi kan artinya beda. Paku, palu, gergaji, dunia konstruksi kan beda-beda. Jadi bukan sekedar bahasa ujian doang yang ada di lembaran tes di depan tempat kursus itu. Nggak penting. Justru yang lebih penting bahasa hari-hari dunia kerja sebelum berangkat supaya tenaga kerja kita tahu bahasa dunia industri, bahasa praktek kerjanya seperti apa. So mereka nggak lagi stagnan nih di posisi yang rendah-rendah gitu-gitu aja, tapi mereka juga bisa naik level di sana. Tadinya mungkin cuman tukang gergaji, tapi bisa naik level jadi supervisor. Tadinya mungkin cuman tukang traktor menggemburkan tanah, tapi bisa naik level jadi agronomis. Bisa, kenapa enggak? Kalau memang negara fokus di sana. Jadi mulai dari sekarang kita bisa nih kasih subsidi, membiayai kursus bahasa Jepang, membiayai mereka supaya bisa juga ujiannya lulus tes juga bahasa Jepang. Dan yang paling penting mereka punya skill industri, mereka punya skill bahasa dunia kerja di sana. Ya karena lu kerja di rumah sakit, kerja di pabrik, kerja di kebun, kerja di sawah, udah beda tuh bahasa yang digunakan. Nah yang kedua, menurut gue harus ada dilakukan transparansi di proses penempatan tenaga kerja ini. Jujur aja di Indonesia ini banyak banget yang gelap nih, informasinya nggak terbuka. Kadang-kadang gue ketemu pun yang cari-cari itu udah ada koneksi dari organisasi kemasyarakatan pengusaha di Indonesia dengan kedutaan. Ben, gue dihubungi sama kedutaan Korea Selatan nih, kita mau kirim 20.000 tukang cat dari Indonesia. Segini nilai proyeknya, gini. Menurut gue sih banyak banget dari mereka itu yang gak ngerti juga. Ujung-ujungnya apa karena informasinya gelap, ya gagal berangkat juga atau mismatch skillnya juga. Jadi menurut gue harusnya dibuka sejelas-jelasnya, dibikin transparansi, jangan gelap lah. Bahkan informasi suka ditahan-tahan nih sama mafia-mafia tenaga kerja ini loh. Ujung-ujungnya apa? Biayanya jadi gak jelas, biayanya bahkan jadi overpriced, ujung-ujungnya malah jadi penipuan. Nah makanya menurut gue harusnya pemerintah ambil ikut serta sih di sini, menciptakan keterbukaan, transparansi dalam proses penempatan ini, proses hiring ini. Bahkan kontrak kerjanya bilingual, wajib ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Jepangnya. Dan juga di kontrak itu udah harus di state secara jelas informasi soal gajinya, jam kerjanya, hak-hak dia, hari libur dia, hak dia buat ibadah, hak dia buat berwisata. Dan ini harusnya bisa diakses secara digital. Just in case kalau hilang tuh dokumen-dokumen, semua udah siap tuh. Mereka punya database digital. Oh namanya Mirna, NPWP, KTP, penempatan, paspor udah tersedia. Mereka punya profil digital sendiri yang dipegang sama kementerian. Just in case dia tidak ada kabar di Yokohama, kita tahu harus kontak siapa, ada emergency kontaknya, siapa orang terdekat dia. Ini kan harusnya dibikin ya sama negara. Pun nanti kalau dia udah selesai 2 tahun, kementerian juga punya database. Oh ada nggak perusahaan Jepang lain yang betul orang ini udah stay di sana 2 tahun, daripada dia pulang bisa bantu penempatan ke kota lain yang ada di Jepang. Nah ini bisa menutup celah nih buat calo-calo, buat orang-orang mafia-mafia buat bermain di sini. Kalau nggak makin banyak nih praktek-praktek penempatan TKI yang bermasalah. Nah yang ketiga guys yang wajib kita lakukan selain menyediakan pelatihan yang disubsidi kalau bisa gratis. Terus yang kedua membuat sistem yang lebih transparan supaya lebih gampang informasi dicerna dan mengurangi mafia. Yang ketiga yang paling penting itu juga disediakan perlindungan hukum sih. Ini penting nih buat para TKI. Karena kita suka lihat sih TKI-TKI ini harusnya kan nyaman, happy, bekerja. Dan kalau mereka ada masalah harusnya ada tempat berlindung supaya mereka
juga berani melapor. Soalnya banyak banget nih TKI yang gue lihat. Zaman dulu gue kan ketua PPI waktu di Leiden. Itu banyak warga itu ngadu ke gue. Ujung-ujungnya gue jadi kerjaan gue bukan cuma kuliah, gue jadi harus bolak-balik nih ngurusin orang Indonesia yang bermasalah, yang diperkosa, yang dibunuh, yang dipukulin KDRT, bahkan yang sampai hilang paspor aja gue urusin ke KBRI yang ada di Den Haag. Jadi gue suka bolak-balik tuh Leiden sama Den Haag. Pertanyaannya adalah seharusnya negara itu lebih aktif lagi dan memberikan perlindungan. Di sini maksud gue Kementerian Tenaga Kerja ya, bukan Kemenlu. Kenapa? Karena banyak TKI kita itu mengalami kejahatan berat, pemerkosaan, pembunuhan, kekerasan seksual, bahkan sampai penghilangan identitas, paspornya diambil, dibakar. Wah, itu udah banyak tuh guys. Dan ini harusnya bisa dihindarin. Kenapa? Karena ya TKI kita ini kan pahlawan kita, pahlawan ekonomi kita loh, sumber devisa kita 165 triliun. Kita itu butuh banget penghasilan mereka. Kenapa giliran duitnya kita mau terima, tapi ngasih perlindungan hukumnya kita nggak mau? Kan aneh. Harusnya jadi pertanyaan guys. Justru harusnya mesin duit kita ini kan dilindungin sama negara. Jangan negara sibuk-sibuk aja sedot duitnya, terima pajaknya, giliran mereka diperkosa, didiemin, kan nggak fair. Curang bahkan. Culas. Sadis. Nah ini yang harusnya kita perbaikin guys. Supaya makin banyak orang Indonesia yang semangat, tertarik buat menjadi pekerja. Jadi tenaga kerja karyawan di luar negeri. So menurut kalian gimana guys? Menurut kalian kabar baik atau kabar buruk nih? Jepang membuka pintu tenaga kerja sebesar-besarnya buat orang Indonesia yang ke sana. Tapi lu sendiri udah tahu biayanya mahal. Biayanya 70 juta, 90 juta buat TK ini. Buat kerja. Lu setuju gak kalau negara mensubsidi mereka? Supaya mereka bisa lebih paham, lebih tepat, lebih efisien perjalanan mereka ke luar negeri. Negara subsidi pelatihannya. Karena jujur aja kalau seandainya kita bisa sanggup kirim 50 ribu tenaga kerja setiap tahun. Dalam 10 tahun kita bisa punya 500 ribu tenaga kerja di luar negeri. Yang kalau diakumulasi total penghasilan remitansinya 5 juta aja sebulan yang mereka kirim. Itu setara 165 triliun guys. I think this is a lot of money. Dan Indonesia butuh itu. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa TK itu bukan cuma sekedar isu tenaga kerja ya kalau kita mau berjaya nih. Mengalahkan Vietnam, Filipina, dan Cina. Tetapi juga harus kita lihat sebagai aset strategik bangsa. Sebagai aset ekonomi nasional. Artinya mereka memang berkontribusi secara nyata. Skala ekonominya besar. Dan memang sebanding dengan proyek infrastruktur yang besar juga. Mungkin bahkan lebih bagus. Mungkin bahkan lebih besar dampak ekonominya. Dibanding bikin bandara kosong. Bikin pelabuhan kosong. Mungkin lebih bagus kita fokuskan anggaran kita buat membangun sumber daya manusia kita yang lebih capable lagi. Menjawab tuntutan zaman. Menjawab kebutuhan dunia internasional. Kalau lu gimana guys? Lu setuju gak sih dengan program Benix? Kalau kita sebaiknya mensubsidi bikin program-program yang memudahkan, yang mempercepat, yang membantu supaya tenaga kerja Indonesia lebih gampang kerja di luar negeri. Lebih baik kita habiskan duit di sana triliunan, memberikan mereka perlengkapan, perlindungan yang mumpuni guys. Atau lebih pilih duitnya kita pakai buat bikin ibu kota lagi, atau bandara lagi, atau pelabuhan lagi, atau jalan tol lagi yang mungkin belum tentu juga dipakai. Lu lebih pilih yang mana guys? Strategi Benix, bangun manusianya, atau pakai gaya lama, bangun beton. Lagi-lagi beton. So anyway guys, lu masih ingat gak? Di awal gue bilang ada 4 alasan nih kenapa Jepang kekurangan tenaga kerja dan harus impor tenaga kerja asing. Gue udah sebutin 3 alasan. Menurut kalian alasan keempatnya apa ya? Tulis dong pandangan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Segera like video Benix sebanyak-banyaknya dan jangan lupa share ya ke teman-teman dan keluarga kamu. Oke? Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.